Pas pertama kali baca buku ini, aku tuh sudah suka banget penggambaran Jax-nya, terus Evangeline-nya, terus Hello Bookmistis, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini aku excited banget buat kasih tahu kalian di series. Jadi series ini tuh udah aku selesaiin di bulan ini, di bulan Januari. Kalian pasti udah nebak buku apa? Buku dari Stephanie Garber. Jadi ini tuh adalah 3 buku series yang judulnya adalah Once Upon a Broken Heart. Ini series dari Stephanie Garber yang aku udah baca di bulan Januari 2024 ini. And I'm so excited when I got this book. Tapi sebelum ke video, jangan lupa follow aku di Instagram @fatimoin karena di sana aku upload buku konten yang gak aku upload di sini. Pastiin kalian direct manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Pertama kali aku dapetin buku ini atau series ini adalah di sekitar Desember. Jadi aku mau sedikit cerita dulu bagaimana aku bisa mendapatkan satu series ini dan pada akhirnya membacanya. Jadi awalnya aku tuh iseng ikutan giveaway Veninda dan Wishlist Library di Instagram. Dan itu tuh benar-benar wishlist aku gitu loh, kayak kapan bisa aku beli buku ini gitu kan. Padahal tuh itu terakhir aku lihat Mizan itu ngeluarin buku ini, judulnya A Curse for True Love, yang buku ketiganya. Dan itu kayak aduh nanti aja deh gitu kan. Terus aku ikutan giveaway-nya Veninda dan Wishlist Library. Aku menang dan alhamdulillah banget aku bisa apa ya, kayak mungkin lucky juga gitu ya. Veninda ngumumin kalau aku tuh menang untuk dapatkan buku ini, karena itu pemenangnya tuh cuma satu doang kan untuk dapatin 3 buku ini aja, gak bisa satu-satu gitu. So long story short, akhirnya buku ini aku dapetin juga, sudah sampai ke rumah dan seminggu kemudian itu aku baca yang buku pertamanya, of course, yang judulnya Once Upon a Broken Heart. Jadi menurutku buku ini yang pertama benar-benar menggambarkan bagaimana sisi red flag-nya si Jax ke Evangeline. Jadi di awal scene itu, di awal adegan opening dalam buku ini, Evangeline kayak membuka sebuah gereja kalau nggak salah. Terus habis itu si Evangeline ketemu di situ Jax. Jax ini penggambarannya tuh kayak sosok cowok yang dengan rambut keemasan gitu kan. Terus dia ala-ala pakaian gimana ya, zaman-zaman dulu gitu loh, yang kayak ada rompi-rompi, terus ada kayak lengan panjang gitu, dan celana-celana ketat yang apa ya, yang bukan dibilang kain dan bukan dibilang jeans juga, you know what I mean. Dan jujurly aku butuh beberapa hari, kayak mungkin semingguan lebih untuk menyelesaikan buku pertamanya ini, karena aku bener-bener harus baca berulang biar ngerti gimana alur ceritanya gitu kan. Jadi kayak ini kan hampir 300-an lebih halaman gitu ya, dan untuk fantasi sendiri itu biasanya rata-rata itu jumlah halaman yang hampir 300 sampai 400-an gitu. Masalahnya adalah fantasi itu adalah jenis bacaan yang bener-bener aku tuh harus baca baik-baik, karena kalau enggak itu sedetik aja, satu paragraf aja hilang, itu udah aku pasti beliber kemana lah, ini tadi kok bisa tiba-tiba kesini dan ini tuh maksudnya apa. Jadi harus benar-benar dipahami dan dibaca baik-baik gitu. Pas pertama kali baca buku ini, aku tuh sudah suka banget penggambaran Jax-nya, terus Evangeline-nya, terus bagaimana fantasi-fantasinya itu tuh sebenarnya masuk banget di aku gitu. Sebenarnya membaca buku fantasi itu tuh nggak gampang, karena dia tuh bukan sejenis genre yang kalau misalnya kita hanya sekelebat baca itu langsung ngerti. Ini harus kayak oh ini maksudnya ini, dan ini tuh nanti merujuk ke nanti adegan yang ini. Jadi kayak benar-benar harus dipaham dari awal sampai nanti akhirnya. Kalau misalkan kita tiba-tiba baca di tengah atau misalkan melewatkan beberapa paragraf, itu langsung tiba-tiba langsung kayak hilang aja gitu lah, ini kok tiba-tiba kayak gini. Makanya tuh kalau membaca fantasi tuh aku benar-benar kayak harus oh ini oke, paragraf ini tuh maksudnya kayak gini, ini tuh kayak gini. Nah tapi yang aku sukanya itu sebenarnya tadi kan aku bilang Jax itu berparas rambut keemasan, tapi di covernya ini Jax itu dia berparas rambut warna biru. Literally aku tuh bisa banget membayangkan bagaimana rupa dari Evangeline dan si Jax. Jadi buku ini tuh diawali dengan adegan si Evangeline ingin menghentikan pernikahan adik tirinya Marisol dengan kekasihnya bernama Luke.
Luke. Jadi si Luke sama adik tiri Evangeline ini yang bernama Marisol itu menikah, dan si Evangeline mau menghentikan pernikahan itu dan meminta bantuan si Jax untuk menghentikan atau mengutuk pernikahan itu. Akhirnya pada saat itu tiba-tiba Evangeline berubah pikiran, jangan deh gitu kan. Jax ini bilang kalau kamu tidak menghentikan pernikahan ini, kamu yang bakalan dikutuk menjadi batu. Dan udahlah, terjadilah hal itu. Evangeline menjadi batu selama berminggu-minggu. Long story short, di situ pada saat si Evangeline ini udah hidup lagi dan tidak menjadi batu gitu kan, karena dia sudah dileburkan kutukannya oleh seseorang gitu. Buku ini bener-bener kayak menceritakan bagaimana rupa si Jax, bagaimana narasi-narasi pembuka dimana pertemuan Evangeline dan si Jax ini. Oke, jadi buku yang keduanya ini tuh lebih menceritakan bagaimana sisi kalemnya si Jax, dan ini konfliknya menurutku sudah mulai sedikit naik. Tapi dari kedua buku ini menurutku itu yang seru banget itu sebenarnya buku yang pertama. Buku keduanya ini lebih kayak sisi kelam dan sisi dimana si Jax ini bener-bener red flagnya tuh udah menurun sedikit. Nah, jadi di cerita ini tuh kan kalau Apollo suami si Evangeline ini dikutuk, dan si Evangeline ingin menemukan sebuah batu untuk menyembuhkan si Apollo. Dan di situ Evangeline dan Jax ini mencari itu gitu loh. Dan dalam buku ini juga ada banyak karakter yang sudah bermunculan, seperti ada Lala juga, terus ada Luke juga. Nah, di sini tuh sosok penggambaran Luke itu kayak dia tuh bisa aku bilang bener-bener awalnya ingin menjatuhkan si Evangeline, tapi lama-lama dia tuh bener-bener kayak ya udah gitu loh, tidak terlalu membahayakan si Evangeline. Padahal dan di awalnya di buku ini tuh si Evangeline itu hampir diterkam sama si Luke. Buku ini juga diceritakan kalau Lala, jadi Lala ini tuh hampir setipe dengan Jax, jadi mereka itu seorang takdir. Lala ini kayak dia tuh mau bertunangan sama anak dari keluarga Sluggerhood. Dan aku juga sukanya di sini tuh penggambaran details narasi dan dialognya tuh bener-bener aku suka banget, sampai kayak ada mapnya kayak gini. Di buku pertamanya juga ada sebenarnya kayak gini. Buku yang ada mapnya tuh suka banget gitu loh. Jadi aku tuh bisa membayangkan, oh ini tuh jalan ke sini, oh ini itu tempat perumahan ini, oh ini itu ada pegunungan, terus ini tuh ada sungai dan bla bla bla. Dan itu aku suka banget, kayak aku tuh suka berimajinasi kan gitu. Dan buku yang ketiganya dan baru banget terbit adalah A Curse for True Love. Kalau di dalam buku ini tuh menceritakan Evangeline yang hilang ingatan dan Apollo itu sudah baikan, sudah sembuh ceritanya. Dan di sini menjelaskan kalau si Apollo ini menyelamatkan si Evangeline. Di sini tuh konfliknya cukup naik lagi, dan kayak aku gregetan banget sama Apollo di sini. Dan aku bisa mengharapkan kalau Evangeline di sini tuh udah baik-baik aja gitu loh. Tapi bener-bener kayak aku speechless banget, dan semua penggambaran latar karakternya juga hidup banget. Aku suka banget. Seperti epilognya pas kita beli buku ini tuh ada epilognya gitu, ini kayak gini. Dan di sini ada kayak art illustration gitu. Ini Evangeline-nya dan ini Jax-nya. Nah, di sini tuh Jax tuh berambut emas loh guys, gitu kan. Terus dia tuh berpenampilan kayak ada kemeja panjang dan celana yang ketat gini. Terus Evangeline tuh dia penampilannya tuh kayak sosoknya tuh pakaian seperti ini dan rambutnya seperti ini, panjang terurai gitu kan. Aku bisa membayangkan kalau Evangeline tuh cantik banget dan Jax itu benar-benar memikat banget dan mempesona banget. Aku tuh heran banget kenapa bisa Stephanie Garber itu bisa menciptakan sebuah karakter yang bener-bener bikin kita kesel tapi terpikat at the same time. Ngerti gak sih? Kayak sebenarnya Jax ini kan adalah tipe cowok yang red flag. Dia tuh manipulasi banget. Dia tuh suka banget ngebohongin Evangeline, suka mempermainkan Evangeline. Tapi red flagnya tuh bukan lebih kayak ke relationship. Mereka ini bukan a couple ya, bukan kayak taraf berpacaran atau menikah atau sebagai macamnya, tapi mereka ini menurutku punya chemistry satu sama lain. Jadi kayak refleksnya Jax ini itu benar-benar mempermainkan si Evangeline kalau di sana itu kayak gini-gini, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan aku tuh juga kayak kesel banget pada saat si Jax di dalam buku ini, dia tuh sebenarnya pura-pura kalau dia tuh harus mencium seseorang untuk menjatuhkan kutukannya itu. Pokoknya kayak bener-bener manipulatif banget gitu loh. Dan ketiga buku ini dia tuh punya porsi cerita masing-masing.
kayak mereka tuh punya porsi masing-masing dari sudut pandang dan konflik yang satu, terus konflik yang kedua lagi, terus tambah lagi konflik yang ketiga, dimana kita bener-bener kayak aduh ini tuh nggak habis-habis banget konfliknya. Di buku ketiga ini juga ada tanda tangan Stephanie Garber, ini tanda tangan digitalnya. Dan of course di dalam buku ini pasti ada maps, dan ini tuh yang aku suka kayak gini. Kalian bisa lihat ini tuh lebih rumit lagi dari yang satu duanya. Di sini tuh ada hutan terkutuk, ada perburuan, terus ada pohon ponix, ada Gria Marywood, desa Marywood. Bener-bener aku tuh kayak bisa membayangkan di map ini kondisi pada saat itu loh. Jadi kayak kita selalu bisa masuk ke dalam ceritanya. Sudah baca buku ini, aku pengen denger dong bagaimana pendapat kalian tentang ketiga buku ini atau satu seri buku ini di kolom komentar. Kalau misalkan kalian belum baca buku ini dan menjadikan buku ini wishlist kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video. Bye bye.